Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus masjid, wabil khusus pimpinan Mukarram Bapak Haji Samsuddin SE, serta para guru-guru, para asatizah dan tokoh masyarakat dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam Kamis ini sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab An-Nasihatud Diniyah karangan Syekh Abdullah Al-Haddad, yaitu halaman 65 baris ke-8. Ini halaman 65 baris ke-8 sebetulnya sudah kita jelaskan dahulu, ya, tapi nggak ada salahnya saya ulangin lagi. Ini judulnya masalah pernikahan, ya. Jadi manusia ini butuh nikah supaya hubungannya, ya, dengan sesama manusia lawan jenis laki dan perempuan menjadi hubungan yang baik, hubungan yang dibenarkan oleh agama. Nggak bolehlah hubungan tanpa melalui pernikahan, ya. Itu dilarang keras dalam agama. Maka untuk itulah nikah didorong di dalam agama. Nah, inilah saudara-saudara dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Haddad, wa'lamu rahimakumullah. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah rahmati kamu, annal lin nikahi fadlan wa fawaidah. Bahwasanya bagi nikah itu ada kelebihan, ada faedah-faedah, wa manafi, ada manfaat-manfaat dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, baik dunia atau akhirat. Kesimpulannya, kalau menikah gak ada ruginya, begitu. Untung dunia, untung akhirat. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Faedah dunia, faedah akhirat, begitu. Yang jelek itu yang gak nikah tapi tetap berhubungan ini. Wa qad waradat targhibu fihi kitaban wa sunnatan, dan telah datang, ya, anjuran untuk menikah baik di dalam kitab Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Nah, diantaranya waqala ta'ala, diantaranya firman Allah yang berbunyi fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Artinya fankihu, nikahlah, ya. Ini ayat ditujukan kepada laki-laki, ya, wahai laki-laki menikahlah, ma taba lakum, wanita yang kamu senangin, ya, nikah, begitu. Namanya menikah ya minimal satu perempuan. Kalau nggak ada satu perempuan ya nggak ada pernikahan, ya, masih mau nikah dengan tembok kan begitu. Nikah dengan satu perempuan, baru setelah itu masna, boleh dua, ya, wa thulatha, tiga, wa ruba, sampai 4, itu maksimal, ya. Dalam Islam memang demikian, poligami dibolehkan, yang penting laki-laki berlaku adil, baik adil zahir, ya, itu yang paling pokok. Adil batin gak wajib. Adil karena cinta itu tidak wajib. Yang mesti adil zahir, lahiriahnya. Misalnya di dalam bergilir harus sama. Di rumah pertama, istri pertama 2 hari misalnya, istri kedua 2 hari, istri ketiga 2 hari, istri keempat 2 hari. Jangan di sini sehari, di sana 2 hari. Jadi inilah yang dilarang oleh agama. Padahal kan manusia mampu. Kalau masalah hati nggak ada yang mampu adil. Boleh jadi dia lebih doyong, lebih cenderung kepada istri yang pertama atau kedua kah? Boleh jadi. Tapi jangan sampai doyongnya hati mengakibatkan doyongnya perbuatan. Seperti perbuatannya tadi, ya, kalau menggilir beda-beda. Nah, ini yang nanti diancam di akhirat, yaitu pundaknya miring sebelah.
Ya begitu nanti di akhirat, lihatin aja nanti di akhirat mana yang miring sebelah atau pundak. Ya, haram itu. Kalau hati apa boleh buat. Baik, wa qala ta'ala. Tadi ayat Quran ditujukan kepada yang bersangkutan laki-laki. Ayat yang kedua, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ankihu, ini ayat ditujukan kepada para wali. Para wali. Tadi yang bersangkutan si laki-lakinya. Ini para wali nih, wali perempuan khususnya ya. Jadi wa ankihu, nikahkanlah wahai para wali ya, para bapak al ayama minkum, orang-orang yang membujang di antara kamu. Nikahin tuh yang membujang. Allah berfirman demikian ini. Allah berbicara kepada bapak, pada ibu ya. Kemudian wassalihina min ibadikum wa imaikum, nikahi pula orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dari budak-budak kamu, baik budak laki atau budak perempuan. Zaman dulu ada budak, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para majikan untuk menikahkan budak-budaknya itu ya. Antara budak laki dengan budak perempuan gitu. Disuruh menikah ini, sampai-sampai budak disuruh menikah juga, apalagi orang merdeka gitu. Kemudian Allah janjikan iyakunu fuqara, apabila mereka dalam keadaan fakir melarat, Allah janjiin yughnihimullahu min fadli, Allah akan cukupkan dari karunia-Nya. Allah akan cukupkan. Jadi seandainya kamu miskin ya, maka jangan takut miskin ketika menikah. Nanti Allah kasih rezeki. Tapi pengertian Allah kasih rezeki enggak mesti jadi orang kaya. Yang penting untuk sehari-hari buat makan ada cukup. Itu yang paling pokok. Iya. Apakah dengan sebab menikah jadi orang kaya semua? Wah, heboh juga dunia kalau begitu. Entar siapa yang mau kerja kalau semuanya orang kaya? Nah, roda kehidupan tidak berputar kan begitu. Ya. Jadi ada ayat begitu saudara-saudara, saking mendukungnya ini, mendorongnya untuk menikah. Iyakunu fuqara, apabila mereka dalam keadaan fakir, yughnihumullahu min fadli, Allah akan cukupkan dari karunia-Nya. Terus Allah tonjolkan wallahu wasi'un alim, Allah maha luas lu karunia-Nya. Kamu jangan takut mati, jangan takut kelaparan gara-gara nikah. Kan ketika menikah laki-laki kan wajib memberi nafkah kepada istrinya, nanti punya anak. Boleh jadi orang yang pikirannya keliwatan mikirin, tak kalau saya punya bini bagaimana memberi nafkah, ntar punya anak bagaimana, nggak jadinya kawin, ini nggak benar ini. Menikahlah, kemudian berusaha, habis menikah berusaha ngeremet, ya. Apalagi sebelum menikah emang udah ada kerjaan, itu sih jempol udah, jempol. Yang penting berusaha, untuk makan ada saudara-saudara. Ya. Untuk jadi orang kaya itu lain lagi, itu hak Allah lain lagi, itu yang kedua itu Allah berhak mengkayakan si ini, tidak mengkayakan si itu hak Allah. Tapi kalau makanan kebutuhan pokok semuanya diberikan, syaratnya berusaha ya. Itu iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih, apabila mereka dalam keadaan fakir ya, maka Allah akan cukupkan mereka dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas serta maha mengetahui, maha luas rezekinya, karunia-Nya, dan maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Itu ayat Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda. Ini ayat ini hadis ditujukan kepada para pemuda. Bukan yang muda doang yang disuruh, yang tua juga kalau belum punya istri atau dia menjadi duda, alangkah baiknya menikah lagi. Begitu. Cuman kan yang muda itu kan ya maaf dia lebih ya dorongannya lebih kuat. Ya, jadi birahinya maaf lebih banyak itu dia. Itu yang diutamakan, bukan wah ini ada hadis wahai anak muda berarti yang tua nggak boleh begitu. Kacau balau kalau begitu.
Ya ma'syarus syabab, wahai para anak muda, man istata'a minkumul ba'a, siapa-siapa di antara kamu yang mampu siap untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Disuruh menikah. Jangan sampai jadi anak muda ya ini enggak itu enggak, luntang-lantung aja begitu. Falyatazawwaj katanya. Fa innahu aghaddu lil basar. Nah, ini diterangkan di dalam hadis faedah. Tadi kan disinggung tadi itu, dalam menikah ada faedahnya, ada manfaatnya, ada keuntungannya dunia akhirat. Ini salah satu faedahnya nih. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya menikah itu lebih, ada pakai lebih di sini, lebih menjaga mata. Orang bisa aja enggak menikah dijaga matanya, disiplin kuat, bisa matanya enggak jelalatan, bisa dia enggak menikah. Tapi kalau ente menikah lebih menjaga lagi, kan keren itu. Ya. Tapi kadang-kadang udah menikah masih jelalatan, itu memang orangnya yang rusak itu. Iya. Mata kereneng itu. Ya. Terus selanjutnya fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya menikah itu lebih menjaga mata, wa ahsanu lil faraj, lebih menjaga kehormatan alias kemaluan. Enggak menikah disiplin bisa, orang enggak berzina. Tapi kalau menikah lebih terjaga lagi, lebih mantap lagi. Nah, itulah gunanya menikah. Ada nilai lebih, ada nilai lebih menjaga mata, nilai lebih menjaga kehormatan. Kemudian kalau enggak bisa bagaimana kata Nabi? Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Maka barang siapa yang enggak mampu, maka atasnya berpuasa. Itu jalan terobosan keluarnya itu. Ya. Enggak ada lagi udah. Kalau enggak mampu mendingan banyak berpuasa untuk mengurangi nafsu birahi. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Maka barang siapa yang enggak mampu untuk menikah, fa alaihi, maka atasnya bisawm, berpuasa. Fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa itu wija, artinya mencegah, ya, menahan dari nafsu birahi. Ya, meredamlah begitu. Itu hadis Nabi yang menerangkan dorongan untuk menikah, juga diterangkan faedah manfaatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan ada hadis yang lain Nabi bersabda, man arada ayyalqallaha tahiran mutahharan. Siapa-siapa yang ingin ketemu dengan Allah suci dan disucikan. Siapa-siapa yang ingin waktu meninggal bersih dan dibersihkan, falyatazawwajil harair. Hendaklah dia menikah dengan al-harair, yaitu perempuan-perempuan merdeka. Ya, sekarang semuanya merdeka, nggak ada perbudakan. Ya. Jadi menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka. Dalam Islam itu kalau cerita ke belakang kan zaman dulu memang udah ada, sebelum Islam datang ada budak. Ya. Laki-laki itu nggak boleh kawin dengan budak, laki-laki merdeka nggak boleh kawin dengan budak kecuali terpaksa untuk kebutuhan mas kawin, hal-hal yang pokok buat istri nggak ada. Untuk sehari-hari kayaknya juga lemah. Nah, dia boleh sudah menikah dengan budak yang murahan kasarnya. Biaya sehari-hari murah. Kalau dia mampu nggak boleh kawin dengan budak. Begitu. Karena ntar berakibat buruk. Apa akibat buruknya? Ntar anaknya jadi budak. Ini yang bahaya. Walaupun bapaknya merdeka. Lebih parah lagi kalau bapaknya budak, bininya budak, ya anaknya ya budak. Kan repot urusannya itu. Maka dilarang dalam Islam laki-laki merdeka menikah dengan budak kecuali terpaksa banget. Daripada berzina, udah kawin dengan budak. Serba murah kan begitu. Serba murah. Nah, ini disuruh nih, barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah suci dan disucikan, falyatazawwajil harair. Hendaklah dia kawin menikah dengan wanita-wanita merdeka. Wa qala alaihi salatu wassalam. Jadi itu faedah daripada menikah, suci. Ya, bersihlah dari dosa-dosa yang berkenaan dengan perempuan. Ya. Kalau memang masih jajan, itulah yang rusak itu. Padahal perempuan semuanya sama.
Yang beda paling casingnya, itu kan bahasa HP begitu. Ya, perempuan semuanya sama. Ya, yang beda casingnya, titik gitu. Jangan lu tanya lagi dah, heboh saya terangin ntar. Nanti paham udah, paham gitu. Ini kan omongan 40 tahun ke atas nih, semuanya 40 tahun ke atas ini. Baik. Waqala alaihi salatu wassalam. Jadi menikah itu supaya langgeng, bukan karena cantik, buktinya artis, dua-duanya ganteng, yang satu cantik, bubar juga pernikahan. Bukan karena itu. Kalau karena itu berarti langgeng, dia paling langgeng, malah kebalikannya, paling cepat bubaran. Begitu ya. Maka dalam Islam itu betul masalah cantiknya orang memang ingin, silakan kata agama. Tapi yang paling pokok agamanya, perempuan baik. Itu yang paling pokok, patuh sama suami, nggak macem-macem. Itu yang nomor wahid. Masalah cantik silakan cari yang cantik katanya. Tapi ingat cantik itu nggak langgeng. Bahkan cantik itu nggak menjamin. Buktinya berapa banyak artis yang cantik-cantik menikah, kemudian ya umurnya pernikahannya nggak lama. Selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi, arbaun min sunanil mursalin, ada 4 macam dari sunanil mursalin, sunnah-sunnah para rasul. Artinya perjalanan hidup para rasul begitu. Ini ada 4 macam ya, perbuatan yang menjadi perjalanan hidup para rasul, yaitu al-haya. Para rasul itu punya sifat malu terhadap yang haram, bahkan malu terhadap yang enggak senonoh begitu, yang enggak layak, walaupun itu hanya sebatas ya belum haram sih ya, sifat malu itu penting ya, itu para rasul begitu. Kemudian wa ta'atur, itu perjalanan hidup para rasul begitu ya, ada sifat malu. Kemudian ta'atur itu memakai minyak wangi, parfum. Para rasul senang dengan minyak wangi ya. Kemudian wasiwak, para rasul senang dengan menggosok gigi dan bersiwak ya. Nah yang keempat yang kita bicarakan wan nikah. Jadi para rasul perjalanan hidupnya adalah menikah ya. Maka disuruh menikah. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, tanakahu, menikahlah kamu sekalian, taktsuru, maka kamu menjadi banyak. Nabi ingin umatnya banyak, maka disuruh menikah ya. Jadi menikahlah kamu ya, tanakahu ya, taktsuru, kamu akan menjadi banyak. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah, sesungguhnya saya membanggakan kamu di hari kiamat dengan jumlah kamu yang banyak. Nanti tuh umat Nabi Muhammad paling banyak jumlahnya dibandingkan umat Nabi Musa, dibandingkan umat Nabi Isa, dibandingkan umat-umat yang lain. Paling banyak umat Nabi dan paling banyak masuk surga. 2/3 surga isinya umat Nabi Muhammad SAW. 1/3 itu buat umat-umat yang lain-lain. Nabi bangga dengan umatnya yang banyak, maka disuruh menikah, ayo menikah ya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajal abdu, apabila si hamba yaitu seseorang menikah, faqad istakmala nisbatin, maka telah sempurna separuh agama. Ini kedudukan menikah dalam agama begitu tinggi. Kalau orang udah menikah, separuh agamanya beres, separuh agamanya sempurna ya. Maka dikatakan sini falyattaqillaha fin nisfil baqi, hendaklah dia bertakwa yang separuh kedua. Separuh pertama dengan menikah, separuh agamanya kelar, tinggal separuh lagi, maka tetap bertakwa di separuh yang kedua. Jadi seakan-akan ini agama dibelah dua ini. Sebelahnya menikah, sebelahnya yang lain-lain itu peraturan. Ini kemungkinan yang saya perhatikan gara-gara orang belum menikah, biasanya dosa melulu kepada perempuan itu. Dosa yang berkenaan dengan perempuan. Kalau nggak menikah gitu.
Timbulnya dosa pada laki-laki kebanyakan perempuan. Ya. Ada ayat Quran itu kan berbunyi zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi pada diri manusia rasa cinta kepada hawa nafsu. Nah, mulai-mulai disebut itu hawa nafsu terhadap perempuan. Hubbus syahawati minan nisa. Baru dah harta yang lain, itu dah. Artinya itu laki-laki sama perempuan itu nafsunya paling dominan, paling besar. Ya, kita kan punya nafsu, pengen punya harta banyak, pengen punya kedudukan, pengen punya jabatan, pengen punya ini, punya itu. Ada yang satu lagi nih, pengen kepada perempuan. Ini nih paling dahsyat saya bilang, paling dahsyat ini. Ya. Jadi gara-gara ini nih banyak laki-laki berbuat dosa, mulai dosa paling kecil sampai dosa paling gede gara-gara perempuan. Nah, kalau udah punya perempuan ya cukup, berarti ya semua perempuan sama kan begitu, paling casingnya kan begitu, paling luarnya begitu. Saudara-saudara ya, ini hadisnya ini harus diresapi ini. Idza tazawwajal 'abdu, apabila menikah seorang hamba, faqad istakmala, sungguh dia telah sempurna nisbaddin, separuh agama. Falyattaqillah, hendaklah dibertakwa kepada Allah bin nisbil baqi, pada separuh sisanya. Pada separuh sisanya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Abdullah bin Abbas, la yamna'u minan nikah illa ajzun au fujur. Tidaklah ya tercegah dari menikah kecuali orang yang lemah atau orang yang senang berbuat maksiat. Ini sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, dia mengomentari nih, yang gak menikah ya dua kemungkinan katanya. Ya pertama lemah, emang mungkin lemah fisik, atau mungkin lemah ekonomi, udah nggak mampu, dia mau puasa aja udah, ya, itu wajar lah, silakan. Nah, yang kedua kemungkinan besar emang didemen maksiat, gak nikah, ya. Emang mau dosa terus kalau begitu. Jadi hanya dua kemungkinan kalau orang nggak menikah, emang dia lemah, kedua dia fujur itu tukang berbuat maksiat. Nah, ini menggambarkan kalau nggak menikah kecenderungan dosa lebih banyak, ya, maka menikahlah. Jadi saya katakan ini nafsu birahi, ini nafsu paling dahsyat yang ada pada diri manusia. Begitu. Kalau inti baca koran online, Detik.com dan segala macam, itu antara anaknya dengan nyaknya berhubungan. Daerah Sulawesi apa itu baru itu di koran lain. Ya, anaknya sekitar 26 tahun berhubungan dengan nyaknya yang berhubungan 50-an begitu. Suaminya pergi. Begitu. Kadang-kadang cucu memperkosa nenek. Emang nafsu serem. Kalau perlu tembok mau ditembus sama nafsu itu. Itu nafsu paling dahsyat di antara nafsu yang Allah berikan kepada manusia, nafsu terhadap seks itu. Birahinya itu, ya. Kalau nggak pandai-pandai menjaga ya dosa melulu, begitu, ya. Maka menikah itu saudara-saudara, agama begitu melihatnya. Kemudian Syekh Abdul Haddad melanjutkan, tadi beliau mengutip beberapa ayat Quran, mengutip beberapa hadis, mengutip beberapa perkataan sahabat-sahabat Nabi. Nah sekarang beliau ingin mengomentari ini perkataan beliau sendiri ini. Qultu, saya berkata, kata Syekh Abdul Haddad, wa fin nikahi faraghun lil qalbi, di dalam menikah hati jadi kosong, min wasawisis syaiton, dari bisikan-bisikan setan, fima yata'allaqu bin nisa, pada yang berhubungan dengan perempuan. Maksudnya kalau kita menikah, ya bisikan-bisikan tentang perempuan ya hilanglah gara-gara telah menikah. Itu saudara-saudara, jadi jiwa kita belum nggak ada bisikan-bisikan tentang perempuan, lantaran dia udah punya istri, udah punya perempuan namanya gitu.
Bisikan setan kan begitu, mendorong laki-laki untuk tadi melampiaskan birahinya dengan cara apapun. Gitu. Kalau perlu memperkosa itu kan, ya. Kadang-kadang juga tadi saya bilang nggak melihat itu antara anak dengan ibu, antara saudara dengan saudara. Maka itu dalam Islam kalau punya anak udah pada gede, laki perempuan dipisahkan tempat tidurnya. Itu dalam Quran disebut begitu. Karena walaupun saudara berbahaya, nafsu ini nggak kenal saudara. Nafsu nggak kenal saudara. Bukan duit doang nggak kenal saudara. Nafsu nggak kenal saudara. Agama Islam begitu. Punya anak laki perempuan begitu, nggak boleh sekasur berdua, udah gede begini, nggak bisa. Ini mau nggak mau tuh dalam Al-Quran begitu. Maka terjadi, kalau nggak dipisahkan terjadi apa yang terjadi. Ini saudara-saudara, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, dia paling tahu tentang perilaku manusia. Maka dalam Quran banyak bahasan tentang manusia ini, ya, khususnya dalam masalah birahi ini. Ya. Jadi dengan menikah, faraghun lil qalbi, hatinya kosong, min wasawisi syaiton, dari bisikan setan, bima yata'allaku bin nisa, terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Itu untungnya menikah. Warubbama, ya, warubbama dikatakan di sini apa? Warubbama yu'radu dzalika lil insan wa huwa fi shalatih. Dan boleh jadi warubbama yu'radu dzalik, timbul yang demikian itu, ya, bagi manusia wa huwa fi shalatih, sedangkan dia lagi salat. Maksudnya kalau nggak menikah, nggak punya bini, jangan-jangan waktu sembahyang pun dia ingat cewek. Berarti dia ini kebangetan terhadap Allah begitu, ya. Gara-gara belum menikah. Udah menikah sih yang nggak boleh khususnya, fokus bayangnya udah nggak ada tuh yang berhubungan dengan perempuan-perempuan, udah punya begitu, ya, udah punya. Warubama yu'radu dzalika lil insan wa huwa fi sholati, boleh jadi timbul, ya, bisikan-bisikan setan tentang perempuan, padahal itu orang lagi sembahyang, lagi sholat. Waqifan baina yadayillah, dia sedang berhadapan dengan Allah. Ketika sholat digambarkan dia berhadapan dengan Allah. Karena belum menikah, kadang-kadang pikirannya ya begitu, melayang-layang, melayang-layang ingat tentang perempuan. Paling berat ini memang nih, yang paling berat dihadapi laki-laki, godaan perempuan. Harta, tahta belakangan, nomor wahid wanita, berat itu. Jadi cara solusinya ya menikah, gitu. Cara solusinya. Kemudian faedah dari menikah tadi kan dibilang dengan menikah hatinya jadi kosong dari bisikan setan yang berhubungan dengan perempuan. Karena kalau nggak menikah boleh jadi bisikan-bisikan setan akan timbul ketika dia lagi sholat, padahal lagi sholat berhadapan dengan Allah. Au wa huwa yatlul Quran, atau dia lagi baca Al-Quran ingat perempuan begitu. Au wa huwa fi dzikrillah, atau dia lagi berzikir katanya. Jadi banyak teringat dengan perempuan dengan sebab belum menikah, ya, baik ketika lagi sholat, baik ketika lagi baca Quran, baik ketika lagi berzikir. Nah ini fayaqa'u fi su'il adab, maka dia terjerumus ke dalam kurang adab. Ini orang kurang adab nih katanya nih, ya, kurang adab ma Allah terhadap Allah. Kok lagi sembahyang mestinya fokus, kok lagi berzikir baca Quran mestinya fokus, kok ingat perempuan. Ini namanya kurang adab kepada Allah. Nah, berarti dengan menikah, ya, pikiran-pikiran yang timbul tentang perempuan ya insya Allah minimal berkurang, syukur-syukur hilang gitu. Wa fin nikahi ghaddul lil basar, di dalam menikah menjaga pandangan yang tadi itu, ya. Jadi dengan menikah orang matanya nggak jelalatan gitu, ya.
apa itu ketajaman mata nggak ketumpah kepada perempuan udah. Ya, dia udah punya istri masalahnya. Kan dikhawatirkan gara-gara dari mata ini melihat perempuan, ntar turun ke hati begitu. Ntar ada bisikan-bisikan yang jelek. Maka agama Islam itu sangat memerintahkan untuk menjaga mata. Ada ayat berbunyi begini, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang mukmin laki-laki, jaga pandangan. Katakan juga kepada perempuan-perempuan yang beriman, jaga pandangan. Begitu. Karena dari mata turun ke hati itu. Kita tahu sendiri dah. Bahayanya begitu. Maka dengan menikah diharapkan mata terjaga. Bahkan tadi bilang lebih terjaga. Wa fin nikah ghaddul lil basar wa tahsinun lil faraj, dan menjaga kemaluan. Wa qad warada fi fadli dzalik, dan telah datang ya keterangan agama di dalam kelebihan menjaga mata dan menjaga kehormatan. Artinya kalau menjaga mata, menjaga kehormatan itu sesuatu yang mulia ya. Kebalikannya wa fit tahdzir min tarkihi, dan juga telah datang peringatan keras di dalam meninggalkan menjaga mata, di dalam meninggalkan menjaga kemaluan. Itu diancam keras katanya, min syawahidil kitab wa sunnah, telah datang dari bukti-bukti baik itu Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi, ma la yakhfa ala dzi ilmin wa basiratin, yang tidak tersembunyi hal ini atas orang-orang yang punya ilmu dan punya akal sehat. Maksudnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal, itu nampaknya mereka enggak tersembunyi, mengetahui ajaran agama Islam, faedah-faedah, keuntungan-keuntungan menjaga mata, dan faedah keuntungan menjaga kehormatan. Qala Allah Ta'ala, wah ini di ayatnya ini yang tadi saya baca, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jagalah itu. Artinya kul, katakan hai Nabi, lil mu'minin, kepada orang yang beriman, yaghuddu, dalam mereka menjaga mata, ya, menjaga pandangan. Asal arti ghaddah yaghuddu itu ya memejamkan begitu. Tapi maksudnya ya masih orang merem terus, nabrak-nabrak kan begitu. Jaga aja mata. Maka ada istilah kalau amprokan alias peruis itu kita ngelihat nggak dosa. Tapi kalau diterusin itu yang dosa. Amprokan gitu lagi jalan ngelihat perempuan nggak ada masalah. Jangan udah ngelihat udah delengin terus. Katanya mubazir tadi. Ini yang kusut ini. Ini yang kusut para hadirin. Begitu. Maka dosa paling banyak nih mata. Ya, dosa paling banyak nih mata. Terus terang aja. Karena kita ngeliat perempuan mulu, terus terang aja. Ini bahaya ini. Bahaya emang. Iya. Laki punya sifat penasaran, oh bener. Lucunya, di kan jalan kan anggaplah menuju ke arah timur begitu. Sama-sama dinengok juga begitu. Entar lu nabrak apa? Lagi naik motor masih nengok juga, sempetnya tuh. Penasaran. Tuh laki-laki tuh lagunya tuh. Iya. Itu laki-laki itu begitu. Agama bilang nggak boleh begitu. Maka dosa paling banyak ini bagi laki-laki ya mata, dosa mata namanya. Dosa mata itu. Iya. Kalau nggak dosa nggak diomelin. Dosa. Emang katanya dosa kecil begitu. Cuman di antara yang kecil dia paling gede. Dosa kecil, dosa memandang katanya. Cuman dia paling kecil, tapi di antara paling kecil di paling gede dia. Kan ada dosa besar, dosa kecil, digolongkan tuh, digemprok-gemprokin. Jadi memandang itu dosa kecil, cuman di antara yang kecil paling besar. Nah kalau keseringan, yang kecil ya jadi segunung ntar. Bahaya itu. Ya. Udah jaga begitu. Kalau nggak nengok kan gak ada sok kita. Pokoknya udah nggak boleh, titik gitu. Ini nggak ada tawar menawar ini. Ente kerjain dosa, nggak kerjain dapat pahala kan begitu. Baik. Selanjutnya,
Lanjut ini belum bisa ya. Selanjutnya, jadi tadi ayat kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Nabi kepada orang mukmin laki-laki, hendaklah dia menahan dari pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Wa yahfadzu furujahum, hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka alias kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu akan lebih bersih bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Ini ujung ayat ini serem. Innallaha khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui bima yasnaun, apa yang kamu kerjain. Yang ngelirik, yang ngelihat, Allah Maha tahu itu. Ya, Allah Maha tahu. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ada hadis yang berbunyi an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Memandang itu, memandang perempuan digambarkan seperti sahmun, anak panah. Udah anak panah masmumun, beracun, kan serem banget itu. Anak panah beracun, serem dah begitu. Lebih serem lagi min sihami iblis, ini panah dimiliki oleh iblis. Pasti jitu yang memanah iblis, kan begitu. Ini menggambarkan bukan main ini. Perumpamaan dari Nabi tentang memandang itu bagaikan anak panah, jadi mudah dibidikan, kemudian saking berpengaruhnya dia dikasih racun begitu ya, saking gitunya yang memanah adalah iblis, jadi kena aja udah. Artinya orang banyak tergoda gara-gara ngelihat cewek udah pusing udah, iya di situ. Tapi kalau yang ngerti nggak mau dia. Dia pulang buru-buru, rasanya ada punya bini. Paham ya? Paham dah, nggak paham nggak apa-apa ini. Belum 60 tahun soalnya. Baik, selanjutnya al-hadis. Ya. Wa fin nikah, di dalam menikah itu, nah ini faedah selanjutnya nih, minas sobri itu. Di dalam menikah itu ada sifat sabar. Ala muasyaratin nisa bil ma'ruf, atas bergaul kepada perempuan dengan baik. Maksudnya nih, kalau kita menikah, kita dididik menjadi orang sabar. Emang mesti begitu. Wanita itu kan, maaf ya, dia emosional. Kadang-kadang kita ngomong satu kalimat, dia 1000 kalimat. Kalau kita nggak sabar, ya bubaran akhirnya. Bisa bercerai, tapi kita sabar. Kita tinggal atau bagaimana. Maka itu memang disuruh oleh Nabi begitu. Innal mar'ata khuliqat min dila. Sungguhnya perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk. Tulang rusuk bengkok. Ya, yang paling bengkok ujungnya, itulah mulutnya. Jadi kadang-kadang ucapannya nggak enak didengar sama laki-laki. Pedes, ketus. Ya udah jangan hatiin, sabar. Iya. Kalau ente nggak sabar ya, maaf ente nggak sabar, anggap bercerai, ente nikah lagi, apa yang terjadi? Begitu lagi. Emang perempuan semuanya begitu? Ya, begitu. Kalau ente tercerai lagi, kawin lagi, ya begitu lagi. Nggak ada yang lempeng kayak Alif. Nggak ada perempuan yang lempeng kayak Alif. Itu Nabi mengatakan begitu. Innal mar'ata khuliqat min dila, begitu. Min dilain a'waj. Sungguhnya perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk yang bengkok. Ya. In zahabta tuqimuhu kasartahu. Apabila kamu berusaha meluruskan, patah. Lu paksain lurus, hai bini, lu harus lempeng, harus patuh sama gue. Apa yang gue bilang langsung oke begitu. Dia nggak betah. Katanya, bang, gue mau pulang aja dah. Bubar perkawinan. Dia nggak betah. Kok suami begitu amat? Berat begitu. Jadi apabila kamu berusaha, itu hadis begitu, itu omongan Nabi. In zahabta tuqimuhu kasartahu. Apabila kamu berusaha meluruskan perempuan, maka akan pecah. Pecahnya yaitu perceraian. Ya. Wa in taraktahu, kalau kamu biarkan, ya bengkok terus. Jadi bagaimana dong? Ya sedang-sedang aja lah. Ikutin agama. Nah agama menyuruh sabar. Ya udah langgang insya Allah hampir nenek-nenek dah. Tapi kan ngopi pengantar. Ya udah sabar bukan tahu. Sabar begitu. Jadi dalam menikah ente dididik menjadi orang yang sabar. Itu wapin nikah minas sabri ala muasyaratin nisa bil ma'ruf katanya. Itu dapat pahala itu.
bukan dapat dosa, dapat pahala ente. Ya. Di dalam menikah, ya di situ ada kesabaran di dalam bergaul kepada perempuan, ya, bergaul yang baik lah. Wal qiyam bi huquqihinna, di dalam menikah kita melaksanakan hak-hak istri. Itu juga segi positif dan ada pahalanya, ada nilai pahala. Ya, dengan menikah kita sabar, ada nilai pahala. Dengan nikah kita berarti melaksanakan hak-hak istri. Apa tuh hak istri? Kita bergaul dengan baik. Apa hak istri? Beri nafkah, begitu. Itu dapat pahala. Nanti ada hadis tuh, uang yang kita keluarkan buat istri dan anak lebih besar pahalanya ketimbang bersedekah, ketimbang fisabilillah, ketimbang apa aja, begitu. Nabi dorong begitu, ya, supaya kita rela, kita capek-capek mungkin mencari rezeki buat istri, tak apa-apa. Itu pahalanya besar sekali dibandingkan ente bersedekah. Ya. Nah itulah gara-gara menikah katanya, gara-gara menikah dapat didikan sabar, dari sabar ente mendapat pahala. Ya. Kemudian dengan menikah ente melaksanakan hak istri, dengan melaksanakan hak istri akan dapat pahala lagi. Wal infaq alaihinna, dan dengan menikah kita memberi nafkah, yang tadi saya bilang, memberi nafkah kepada istri, itu lebih besar dari segala macam sedekah. Wa 'alal 'iyal, dan kita memberi nafkah kepada anak-anak. Nah itu semua fadlun kabir. Di situ ada karunia besar dari Allah. Karunia besar yaitu pahala. Ya. Coba enggak menikah, ya enggak ada itu semua. Enggak ada latihan sabar, enggak ada jadi orang sabar. Enggak ada dia melaksanakan hak istri emang enggak punya istri. Enggak ada memberi nafkah kepada istri emang belum beristri. Enggak ada memberi nafkah kepada anak, memang belum punya anak, dari mana punya anak, enggak punya bini. Menikahlah, begitu. Banyak faedahnya. Ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, wa qad qala alaihi salatu wasalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang tadi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang dinar, kalau kita uang rupiah, anfaqtahu yang kamu keluarkan fi sabilillah, di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, uang dinar atau uang rupiah yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak, kalau ada tuh. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang dinar, uang rupiah yang kamu keluarkan jadiin sedekah buat orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, uang dinar yang kamu keluarkan, uang rupiah yang kamu keluarkan untuk ahli kamu, maksudnya istri kamu, a'zamuha ajron, yang paling gede tuh dari pengeluaran itu, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu keluarkan buat istri dan anak-anak kamu. Asik itu, asik saudara-saudara. Ya, jadi ente nyari rezeki nggak stres, jadinya girang, alhamdulillah bisa beri nafkah istri. Kan terjadinya perceraian, terjadinya hubungan nggak bagus, nggak harmonis, itu gara-gara sembakonya kurang itu. Apa sembako cinta, apa sembako apa, saya nggak paham itu. Sembako penting. Emang hidup dengan cinta doang, gegas tuh cinta, masuk angin. Hidup perlu makan, hidup perlu pakai. Maka laki-laki harus ngeremet nyari rezeki, begitu. Itu dikeluar mencari rezeki, pahalanya besar. Entah diberi nafkah buat istrinya, pahalanya besar, melebihi daripada pengeluaran segala macam. Kan cakep sekali itu agama mendidik. Cakep sekali. Yang perlu dipahamin ini biar ada dorongan, gitu. Kalau nggak paham, aduh, nggak ada dorongan sama sekali kalau begitu. Jadi itulah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan tuh, waqala sallallahu alaihi wasallam ma'at amta nafsaka fa huwa laka shadaqah. Itu yang akan datang. Ya.